Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini hanya sementara. Semua yang kita kumpulkan di dunia akan kita tinggalkan, kecuali amal salih yang akan menemani kita di alam kubur dan menjadi cahaya di akhirat. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, ada kunci-kunci menuju surga yang tidak boleh kita abaikan. Dan hari ini kita akan membahas 3 kunci surga yang wajib diamalkan oleh setiap muslim agar kelak Allah sambut kita dengan senyuman di pintu jannah. Kunci pertama adalah menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya. Salat bukan hanya kewajiban, tapi juga tanda cinta kepada Allah. Banyak orang meremehkan salat, menundanya, bahkan meninggalkannya hanya karena urusan dunia. Padahal, salat adalah tiang agama, penentu baik buruknya amal kita. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Bayangkan, di hari kiamat nanti, amal pertama yang akan dihisab adalah salat. Jika salat kita baik, maka amal-amal lain akan ikut baik. Tapi jika salat kita rusak, amal-amal lain akan ikut rusak. Maka jangan sampai kita meremehkan salat, apalagi meninggalkannya. Jadikan salat 5 waktu tepat waktu sebagai prioritas hidup. Walau sibuk bekerja, sedang dalam perjalanan, atau bahkan sakit, usahakan untuk tetap salat. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita, maka jangan pernah kita meninggalkannya. Sahabatku, banyak orang yang menyesal ketika ajal menjemput karena mereka sibuk mengejar dunia dan lupa kepada Allah. Mari kita mulai sekarang, jadikan salat tepat waktu sebagai bagian dari hidup kita. Inilah kunci pertama yang akan membuka pintu surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kunci pertama menuju surga adalah keimanan yang benar, maka kunci kedua adalah istiqomah dalam salat. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti ia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan berarti ia meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Salat adalah penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Dalam setiap rakaat, kita membaca Al-Fatihah, memuji Allah dan memohon agar tunjukkan jalan yang lurus. Salat juga menjadi penghapus dosa-dosa kecil, sebagaimana sabda Nabi SAW. Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai mengalir di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari, maka tidak tersisa kotoran pada dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, tidak cukup hanya salat, kita harus menjaga dengan khusyuk dan tepat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Artinya, jika salat kita benar, ia akan mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Salat adalah ujian keikhlasan. Kadang setan membisikkan rasa malas atau kesibukan dunia menghalangi kita. Tapi ingatlah, ketika azan berkumandang, itu adalah panggilan dari Sang Pencipta yang memberi kita kehidupan. Bukankah seharusnya kita mendahulukannya di atas segalanya? Rasulullah SAW mengingatkan bahwa amalan yang pertama kali dihisab di akhirat adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Tapi jika salatnya rusak, maka seluruh amal pun akan rusak. Maka marilah kita jaga salat ini dengan sepenuh hati. Dirikan tepat waktu, khusyuk dan penuh rasa syukur. Karena di akhirat nanti, salatlah yang akan menjadi cahaya kita di kegelapan padang mahsyar. Kunci kedua menuju surga adalah salat yang istiqamah. Jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa 5 waktu yang sempurna. Inilah amalan yang akan membuat pintu surga terbuka lebar untuk kita. Sahabatku yang beriman, kunci surga yang selanjutnya adalah sesuatu yang sering kita remehkan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan kebaikannya bagi seorang mukmin pada hari kiamat
daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak adalah cerminan hati. Jika hati bersih, maka perilaku akan lembut, tutur kata menyejukkan, dan tindakan penuh kasih sayang. Tidak ada gunanya seseorang banyak ibadah tapi lisannya menyakiti atau tangannya menzalimi. Sebab di hadapan Allah, amal seperti itu bisa gugur karena dosa kepada manusia. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seorang wanita yang rajin salat, banyak puasa, bahkan giat bersedekah. Namun ia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi Muhammad menjawab, ia berada di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Betapa mengerikan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa akhlak tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Menjaga akhlak berarti menjaga hati, pikiran, dan perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Akhlak mulia mencakup banyak hal, berkata jujur, menepati janji, rendah hati, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, membantu yang kesusahan, bahkan tersenyum pun termasuk sedekah. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan akhlak lewat kata-kata, tapi juga dengan teladan. Beliau sabar ketika dihina, pemaaf terhadap musuh, dan selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Jika kita ingin kunci surga ini kita genggam erat, maka setiap hari mulailah dari hal-hal kecil. Ucapkanlah salam, mendoakan orang lain, maafkan kesalahan mereka, dan berbuat baik meski tidak dibalas. Karena di sisi Allah, semua kebaikan sekecil apapun akan menjadi cahaya yang menuntun kita menuju surganya. Sahabatku, mari kita ingat, 3 kunci surga ini harus saling melengkapi. Iman yang teguh, ibadah yang ikhlas, dan akhlak yang mulia. Jika salah satunya hilang, maka pintu surga mungkin tertutup bagi kita. Maka jaga ketiganya hingga akhir hayat, karena tidak ada yang menjamin umur kita sampai esok hari. Sahabatku yang beriman, tahukah kita bahwa salah satu hal yang paling sering menjerumus manusia ke neraka justru bukan daripada perbuatan tangan atau kaki, melainkan dari lisan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang diridhai Allah tanpa ia sadari, maka Allah akan meninggikan derajatnya di surga. Dan sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, maka ia akan terjerumus ke neraka yang dalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, lisan adalah amanah besar yang harus dijaga. Dari mulut bisa keluar kalimat zikir yang mendekatkan kita pada surga. Dari mulut juga bisa keluar ghibah, fitnah, dan ucapan menyakitkan yang mengundang murka Allah. Itulah mengapa menjaga lisan adalah salah satu kunci surga. Menjaga lisan tidak berarti kita harus selalu diam, tapi kita harus pandai memilih kata. Dalam Islam, berbicara harus memenuhi 3 kriteria: benar, bermanfaat, dan membawa kebaikan. Jika tidak memenuhi salah satunya, lebih baik diam. Bayangkan, berapa banyak hubungan persaudaraan rusak hanya karena satu ucapan. Berapa banyak rumah tangga hancur karena kata yang diucapkan tanpa pikir panjang. Dan berapa banyak orang yang amal ibadahnya sia-sia karena lisannya menyakiti hati saudaranya. Sahabatku, menjaga lisan bukan hanya menghindari kata-kata kasar, tetapi juga menghindari mengadu domba, memfitnah, membicarakan aib orang lain, dan menyebarkan hoax. Bahkan di zaman media sosial seperti sekarang, menjaga lisan juga berarti menjaga jari dari mengetik kata-kata buruk. Sebab status, komentar, atau pesan yang kita tulis akan tetap tercatat sebagai amal. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, mari kita jadikan lisan ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, mendoakan kebaikan, dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Karena setiap kata yang baik akan menjadi pohon pahala yang tumbuh di surga kelak. Insya Allah, jika kita menjaga lisan, Allah akan menjaga kita dari keburukan, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya dengan kemuliaan. Sahabatku yang seiman, setelah kita membahas tentang menjaga salat dan menjaga lisan, kini tibalah kita pada kunci ketiga yang sangat menentukan, yaitu ikhlas.
Ikhlas adalah ketika setiap amal yang kita lakukan hanya untuk Allah semata, bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk dipuji, apalagi demi keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Inilah fondasi dari setiap amal. Bahkan amal sebesar gunung akan menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan niat yang tulus karena Allah. Ikhlas itu seperti akar pada sebuah pohon. Akar itu tak terlihat, tapi darinya tumbuh batang, cabang, daun, dan buah. Begitu juga amal. Jika akar niatnya benar, maka amal akan tumbuh subur dan bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita berinfak, jangan sampai jangan sampai hanya untuk dipuji. Saat membantu orang, jangan berharap balasan. Dan ketika beribadah, jangan niat agar dianggap alim atau rajin. Semua itu akan merusak pahala. Namun ikhlas bukanlah perkara mudah. Setan selalu berusaha menjerumuskan kita pada riya dan sum'ah. Karena itu, kita harus terus melatih diri. Salah satunya dengan membiasakan doa. Sahabatku yang dirahmati Allah, dengan 3 kunci ini, menjaga salat, menjaga lisan, dan menjaga ikhlas, insya Allah kita berada di jalan menuju surga. Jangan lupa, surga adalah hadiah terindah yang tidak ternilai. Hanya orang yang bersungguh-sungguh dalam amal dan tulus dalam niat yang akan mencapainya. Mari kita mulai hari ini sebelum ajal menjemput. Sahabatku yang dirahmati Allah, kunci surga terakhir yang sering terlupakan adalah menjaga lisan dan hati. Banyak orang merasa ibadahnya sudah cukup, salat, puasa, zakat, bahkan sedekah. Namun tanpa sadar mereka merusak pahala sendiri karena lidah yang tak terjaga atau hati yang dipenuhi iri, dengki, dan kebencian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang ada di antara 2 rahangnya dan apa yang ada di antara 2 kakinya, maka aku jamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika kita mampu mengamalkan 3 kunci ini, salat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan menjaga lisan serta hati, maka insya Allah pintu surga akan terbuka lebar. Allah akan sambut kita dengan keridhaannya, dan Rasulullah SAW akan menanti di telaga Al-Kautsar. Mari kita mulai dari sekarang, bukan besok, bukan nanti, karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Dan saat hari itu tiba, semoga kita termasuk golongan yang wajahnya bercahaya, melangkah ringan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.